Halo teman-teman, balik lagi di alfmotor.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi langsung aja, hari ini gue bakal ngebahas secara detail dari United Polygon Stratos S2 tahun 2020. Kenapa gue bilangnya United ya? Mungkin karena udah biasa pakai United. Jadi ceritanya untuk si United Core-nya udah laku semalam, dan akhirnya nyobain untuk road bike. Jadi ini road bike pertama gue ya. Nah, terima kasih bagi kalian yang udah subscribe, like, and share di alfmotor.com. Langsung aja, alasan kenapa gue beli ini sebenarnya satu, karena memang penasaran road bike tuh kayak gimana sih untuk sensasi ridingnya, apakah enak apa enggak. Overall gue baru nyoba sekitar 10 kilo dari rumah, jadi ya ada enaknya ada enggaknya juga sih. Untuk awal-awalnya agak boyoknya agak sakit ya. Jadi apa ya boyok itu bahasa Inggrisnya? Jadi boyok itu pinggangnya rada dipaksa bungkuk ya. Biasanya sih gue untuk posisi tangannya lebih banyak di sini daripada di drop bar yang paling bawah ini, karena memang paling nyaman sih. Dan bener aja untuk geometri dari Polygon Stratos S2 ini, dia ngarahnya ke endurance bukan di performance. Jadi kalau misalnya di tahun 2018 bentuk geometrinya jauh beda banget dibandingkan yang 2019 atau 2020. Untuk klaimnya sih bakalan lebih nyaman untuk penggunaan jarak jauh. Jadi di sini lu bisa lihat sendiri untuk perpaduan warnanya, warna abu-abu, putih sama ungu ya. Di sini ada marking Stratos dan ada detail kecil S2. Terus di bagian bottom tube ada tulisan Polygon. Di baliknya juga ada tulisan Polygon berwarna ungu. Sebenarnya sih aku agak apa ya, pertamanya agak ilfil juga dengan warna kayak gini. Ini soalnya terlalu feminim. Tapi setelah gue lihat-lihat, kok jadi cakep ya. Sebenarnya gue lebih naksir yang warna hitam. Jadi hitam, orange sama warna turquoise ya. Itu bagus banget sih kalau menurut gue. Itu kelihatan maco banget ya. Langsung aja kita ngarah ke bagian handlebar. Jadi untuk handlebarnya di sini sih udah tersedia untuk spacernya. Di sini spacernya bagus banget ya, ada tulisan marking poligonnya gitu. Nah sebenarnya sih gue taruh untuk posisinya di paling atas untuk bagian stemnya, karena memang gue nggak mau terlalu nunduk banget. Jadi banyak di luaran sana orang-orang yang naruh untuk handlebarnya ada di paling bawah, jadi kelihatan lebih aero ya, dan itu dipaksa lebih nunduk lagi. Dan karena gue lebih ngutamain kenyamanan daripada untuk performance ya, jadi gue taruh di paling atas. Biasanya sih orang-orang taruh di bawah, terus kalau nggak ininya spacernya dipasang di atas, jadi ada pencongol gini, jelek banget. Tapi bisa juga di cut, dipotong. Dan untuk bahannya sendiri, untuk frame-nya dari aluminium, ini 661 ya. Terus untuk untuk forknya dia pakai karbon. Bedain antara karbon sama aluminium gampang dari suaranya cuy. Ini untuk suara dari karbon, dan untuk aluminium suaranya kayak gini. Beda kan? Terus yang bikin gue tertarik sih sebenarnya gini. Sebenarnya sih gue pengen ambil untuk elemen FRC 52 ya. Jadi untuk speknya mirip-mirip, cuma untuk yang bawahnya dia udah pakai sorak, full sorak. Nah cuma karena kemarin pas gue lihat harganya naik, dari semula kan 5 juta tuh pas bulan Maret, sebelum pas gua ambil United Core, itu sekarang jadi 6 juta. Sedangkan ini gue dapat dengan harga normal sebenarnya sih 6 juta juga, cuma dapat diskon cashback 250.000. Dan karena memang brand Polygon itu udah well known ya, jadi siapa sih orang yang nggak kenal dari Polygon. Bahkan di Australia, di luar negeri pun pagenya sama, jadi barang yang sama itu udah diekspor. Jadi benar-benar ekspor quality lah istilahnya. Jadi nggak ada tandingan ya. Untuk harga di bawah 6 juta cukup worth it buat dicoba. Tapi kalau misalnya lu ada pengen yang beda ya dibandingkan yang lain, bisa pakai Trail Arden atau bisa juga dari elemen FRC 52. Tapi nggak tahu untuk reviewnya kayak gimana, soalnya orang
lebih banyak sih Stratos sih daripada FRC. Tapi kalau misalnya lu punya elemen FRC, komen di bawah dong. Kita langsung di bagian handlebarnya aja. Jadi balik lagi handlebarnya, dia pakai drop bar ya, standar. Terus untuk drifternya, namanya drifter. Jadi antara brake sama shifternya itu dijadikan satu. Shimano itu nyebutnya sebagai Shimano Total Integration. Dan di sini dia pakai full Claris kecuali dari cranksetnya. Cranksetnya dia pakai dari Pro Wheel. Tipenya gue nggak tahu, tapi kayaknya ini Pro Wheel Ons deh. Ukurannya 53/4. Kemudian untuk yang belakang dia pakai Shimano HG Hyperglide berapa tuh? Lupa, HG31. Jadi untuk range-nya sekitar 11.26 apa 11.28 gitu, gue lupa. Nah, untuk FG-nya, untuk frame derailleurnya tetap dari Claris, RD-nya juga dari Claris. Untuk RD-nya sama dengan Urbano 3 yang gua review kemarin ya. Jadi kalau Claris itu 8 speed, Sora itu 9 speed, Tiagra 10 speed, 105 11 speed. Ultegra berapa ya? 12 speed. Gak usah dibahas, itu mahal soalnya. Ini kenapa jadi drifter dulu? Jadi gue bahas dulu di ini bagian handlebar ya. Jadi di sini untuk headsetnya dia pakai apa nih? FSA ya? Iya betul, ini FSA. Lucu sih. Yang gue seneng sih dari detail-detail kecil. Jadi di sini ada marking untuk poligon, terus ada ACXC karbon, dan di sini juga ada ya detail-detail kecil polkadot gitu yang bikin gue seneng. Nah, untuk wheelsnya sendiri atau rodanya sendiri, bannya dia pakai ukuran 700 dengan 28C. Kemudian untuk rimnya dia pakai double wall ya dari aluminium 661 juga. Tapi di sini nggak ada mereknya, tapi untuk bannya dari Kenda. Terus untuk pengereman di sini ada U-brake dari Tektro. Dia tipenya dual pivot brake ya. Jadi untuk setiap sisinya itu bisa gerak. Jadi untuk yang sebelah kiri buat ngerem bagian depan, yang sebelah kanan untuk ngerem belakang. Ini sama dengan MTB sih sebenarnya. Kalau di sepeda lipat kan kemarin si United Coranya itu kan yang kanan untuk di depan, yang kiri untuk di belakang. Jadi kayak motor nih. Kalau ini kebalikannya. Terus kalau misalnya lu lihat, nah di sini untuk seat postnya dia masih biasa ya, 27.2. Ada marking sportnya. Wih, sport, entity sport. Entity-nya nggak kelihatan soalnya, jadi kalau dari jauh kelihatannya cuma sport doang. Terus untuk seat clampnya dia masih manual pakai kunci L, jadi belum quick release ya. Jadi siap-siap kalau misalnya ininya melorot, lu harus bawa kunci L-nya. Sadel dari entity dari ini sama persis dengan yang di Urbano 3. Untuk frame ya, dia udah inner kabel, jadi untuk cablingnya lebih rapi ya. Jadi ini masuk ke bawah, nanti buat ngatur FD. Kemudian untuk yang di sini di sampingnya ini buat ngatur di rem belakangnya. Nah di sini untuk seat stay dan chainstay warnanya abu-abu atau silver. Ya di sini udah siap untuk pennya ready ya. Dalam artian udah ada untuk bracketnya. Nanti lu tinggal beli bracket terpisah. Jadi bisa untuk endurance buat jarak jauh. Mau touring juga nggak apa-apa pakai ini ya. Yang gue suka sih sebenarnya selain yang di depan tadi, di belakang juga ada tulisan Stratos gede banget. Kalau jauh sih kelihatan, wih Stratos cuy. Terus di balik sini juga ada tulisan Stratos dan ukurannya adalah ukuran M. Jadi untuk sizing gue kan tingginya 178. Sempat gue bike fitting juga pakai S3. Sama sih sebenarnya untuk S2 sama S3, dia cuma beda untuk grup setnya doang. Nah itu untuk 178 itu lebih nyaman di 51. Gue coba di 54. Itu terlalu panjang, jadi terlalu nunduk dan itu nggak enak banget. Jadi ini emang paling pas 51 sih. Untuk rem belakang tetap pakai Tektro sama dengan yang depan. Terus kalau misalnya lu lihat dari belakang, di sini cuma gue tambahin pindahan dari sepeda lama gue ya. Jadi untuk ini untuk lampu belakang pakai yang murah aja 20.000. Terus senter pakai yang kemarin. Untuk reviewnya udah gua buat terpisah. Dan untuk speedometernya dari Lixada yang bakal jadi ya syukuran kecil-kecilan
Untuk syaratnya lu bisa lihat di video sebelumnya ya, untuk dapetinnya gimana. Dan di sini sih gue tambahkan untuk barfly. Jadi barfly ini dudukan buat si speedometer Lexadanya ini, biar kelihatan racing sih sebenarnya. Bagus aja sih kalau dipakai gitu. Kalau sepeda balap pakai ini cycle komputer gini. Soalnya kalau misalnya dudukan tanpa barfly, dia nanti ditaruhnya di sini. Sebenarnya sih ya selera sih. Terus untuk bidon gue pakai yang murah aja, pakai yang kemarin dari United Cora. Belum sempat gue pasang di Cora, malah ditaruh di sini. Harganya cuma 20.000 doang. Dan ini gue dapat dengan harga normal ya. Jadi harganya di sini cuma 6 juta rupiah. Tapi gue dapat diskon 250.000 dari kartu kredit. Jadi harganya sama aja dengan harga yang di Rodaling. Bedanya kalau Rodaling kan dapat garansi lifetime ya, seumur hidup. Kalau ini sih ya bismillah aja ya, nggak kenapa-kenapa ya. Dan ini ngatur-ngatur sendiri, setting-setting sendiri. Oh ya, ngomongin tentang riding quality, sebenarnya baru nyoba 10 kilo, jadi belum pantas kalau misalnya dibilang riding quality ya. Tapi yang jelas so far sih nyaman buat pakai jalan ya. Memang agak membungkuk, bukan agak, tapi memang membungkuk banget. Kalau gue yang biasanya pakai sepeda lipat maupun MTB itu kan biasa posisinya tegak gitu ya, gagah gitu. Nah ini bener-bener lu harus nunduk banget. Ya nanti tinggal dibiasain aja. Besok hari Minggu kita akan balik lagi ke bagian daerah Gubeng sana buat nyari pecel. Jadi kemarin belum bayar pecel jadi kita ke sana buat bayar pecel yang kemarin belum dibayar. Memalukan. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alifmotor.com. Hemat and see you, bye. Bagi yang belum subscribe dulu. Bye.